Banyak orang mengira anemia dan darah rendah itu sama saja. Bahkan keduanya dianggap hanyalah persamaan kata dari satu sama lain. Padahal meski gejalanya mirip, kedua kondisi ini jelas jauh berbeda. Kendati secara umum anemia dan tekanan darah rendah tak berkaitan, pada kasus tertentu hipotensi juga dapat menyebabkan anemia. Nama saya Nur Afifah Soleniako. Saya mahasiswa, umur saya 18 tahun. Awalnya saya nggak tahu kalau misalkan menderita anemia. Saya tahunya waktu saya di medical check up masuk ke perguruan tinggi. Itu ada medical check up dan saya di note dari perguruan tinggi kalau saya itu punya menderita anemia. Dan saya disuruh itu makan sayuran, buah-buahan, dan minum obat penambah darah. Kepala saya terasa pusing banget, badan saya capek. Kalau saya capek, saya bisa pingsan, nggak bisa berdiri lama-lama. Suka kambuh kalau berdiri lama-lama, terus badannya kecapean, terus kepalanya pusing banget. Minum obat aja penambah darah dan banyakin makan sayuran, buah-buahan. Waktu saya periksa, saya ngedrop, itu tensinya 90/80. Kembali lagi pemirsa dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, tadi sempat dibahas ya bahwa banyak banget masyarakat yang nggak bisa membedakan antara anemia dan darah rendah. Gitu, gimana ya, Dokter Ari? Jadi kalau kita bicara soal anemia itu memang kekurangan darah, kurang HB. Kalau ini 3 hal yang menjadi penyebabnya. Pertama karena memang produksinya itu yang ditekan. Ini karena suatu penyakit misalnya leukemia, ya, atau aplastik yang kita bilang. Jadi memang sumsum tulang itu ditekan sehingga produksi dari HB itu jadi turun ya, jadi rendah itu. Kemudian yang kedua adalah penghancuran di dalam darah yang kita bilang terjadinya hemolitik. Seperti misalnya pada pasien dengan malaria, saya ambil contoh, itu akan terjadi penghancuran sel-sel darah merah ya. Nah kemudian yang ketiga tadi, ini memang karena tadi lama produksinya ya kan. Kemudian kedua ini karena memang tadi terjadi penghancuran. Kemudian kedua terjadi pengeluaran tadi pada ibu-ibu, misalnya menstruasinya kepanjangan atau tadi karena ambeien gitu ya. Nah kemudian kita bicara soal yang berikutnya adalah tekanan. Nah HB yang rendah itu juga karena bisa asupannya, karena dia butuh zat besi. Nah nanti mungkin dibahas pada yang berikutnya ya, pada dokter Gigling. Nah kemudian kalau kita bicara soal tekanan darah, kalau soal yang tadi darah rendah itu maksudnya tekanan darahnya rendah. Jadi seperti contoh di sini diambil bahwa misalnya tekanan darah yang sistolik itu 90, kemudian yang diastoliknya 60, berarti ini bahwa orang tersebut darahnya rendah gitu ya. Kemudian bagaimana gejalanya? Memang sekilas gejalanya sama. Kalau pucat kan kayak pucat ini orang belum tentu juga bisa ngebedain ya kalau melihat. Tapi walaupun kita bisa lihat si tangan ini tidak pucat gitu ya, merah ya. Tapi pucat kadang-kadang bisa juga kita kaget tuh katanya pucat sebentar, tapi bukan pucat karena kurang HB. Nah, kalau kita kekurangan hemoglobin itu memang akhirnya jadi lemes. Sama juga seperti tekanan darah. Tapi kalau tekanan darah yang rendah itu lebih gampang bedainnya. Jadi misalnya dia lagi posisi tiduran, langsung tiba-tiba duduk tuh kayak ngeleyang gitu. Nah, pusing. Kayak sempoyongan gitu. Atau gelap ya dokter kadang-kadang. Atau bisa gelap, bahkan bisa sampai pingsan. Ada banyak. Nah, kalau pingsan bagaimana tuh? Nanti mungkin dokter Johan bilang pingsan bagaimana ya dok. Nah, kalau pingsan itu memang bisa juga. Dia memang udah HB-nya rendah, misalnya dia usia upacara, oke lah setengah jam berdiri. Nah, apalagi misalnya dia punya tekanan darah rendah, ya gampang dia akhirnya kolaps gitu. Dok, bisa jadi terjadi banyak terjadi kondisi di mana ada gabungan antara anemia dan tekanan juga, darah rendah. Ya, tekanan darah rendah tadi bisa juga kurang minum tadi. Itu kurang minum juga menjadi turun rendah. Atau tadi misalnya karena pendarahan yang terlalu banyak, tekanan darahnya rendah juga bisa. Ya kan? Jadi memang banyak hal yang bisa saling tumpang tindih akhirnya. Tapi jelas itu beda yang namanya kurang darah atau tekanan darah rendah. Baik dok. Baik dok. Jadi kita buka lagi link telepon apabila dari pemirsa di rumah ingin berkonsultasi dan bertanya mengenai lemas, letih, lesu, dan juga mengenai tadi kurang darah utamanya ya saat ini ya, bisa langsung telepon dan juga melalui media sosial kita. Ya, dokter, kadang-kadang orang juga mengeluh selain lemah, letih,
Dan tadi itu mereka ngerasa ada keluhan-keluhan yang lain nih, sakit-sakit badannya, nyeri-nyeri, yang ditunjuk nggak jelas ya, pokoknya sakit semua badannya katanya. Nah itu selalu mereka minta obat penghilang sakit. Nah apa yang bisa dokter advis untuk orang yang seperti ini? Ya, baik dengan Mas Vito. Vito, terima kasih. Jadi kalau dari segi neuro atau segi saraf, kalau kita capek, lelah dan bahkan timbul pegel, nyeri, itu ada zat yang keluar namanya prostaglandin. Zat prostaglandin adalah zat yang buat nyeri. Nah, yang kedua, anemia itu pembuluh darah yang nggak lancar, ya, pembuluh darah yang nggak lancar karena HB-nya kurang. HB kurang, ditambah lagi yang ada hipotensi lagi, tambah rendah. Sehingga dia akan mengantarkan keluar zat dari hipotalamus otak kita mengeluarkan zat prostaglandin. Seperti ini ya dok, sebenarnya dokter bilang mengenai aliran darah ya. Kalau misalkan aliran darah, sebenarnya kan aliran darah ini untuk memperdarai bagian sel-sel tubuh kita. Betul. Nah kalau ini tadi yang nggak lancar karena kurang tekanannya kurang, ini yang bikin sel-selnya jadi lapar sebenarnya ya. Gitu. Nah, sehingga HB-nya kurang. Ada telepon? Oke, ada telepon masuk, kita angkat dulu ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Akbar. Bapak Akbar dari mana Pak? Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, baik Pak Akbar, apa yang mau dikonsultasikan? Ini saya kan biasa kerja di depan komputer. Terus saya punya dan itu cepat lelah apabila terlalu lama duduk di kursi. Kadang juga pada saat depan komputer itu terlalu lama, mata jadi sakit, terus kepala juga pusing. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan agar aktivitas saya ini tidak dibarengi lagi dengan capek pada saat saya kerja? Tekanan darah selama ini Bapak ada masalah nggak Pak? Stop ya. Pak Akbar? Iya, kalau tekanan darah saya belum cek, bulan lalu itu normal. Normal ya, tekanan darah. Kalau sekarang bulan ini saya belum check up ke dokter. Belum sempat ke dokter. Tadi usianya berapa Pak Akbar? Saya punya usia 28 tahun. Oke. Mudah ya. Terus saya punya tinggi 150. Terus berat 80 kg. Ya, gemuk ya. 150, berat badan 80 ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar. Oke, makasih dok. Gimana dokter Jadi Ari? pertanyaan kan tadi lemes ya kan? Kemudian cepet capek kalau ini. Jadi memang pertama sekali lagi nih kan kalau memang tadi dibilang tekanan darahnya normal ya kan? Kemudian tadi apakah memang ada HB-nya rendah atau tidak, tentu kita mesti cek ke laboratorium. Tapi tadi nih kalau dilihat dari tinggi badan, berat badan, kayaknya Bapak ini obesitas ya, kegemukan ya. Nah, jadi kita mau lebih tanya lagi, jangan-jangan olahraga apa tidak. Karena pertama gini, kita mesti lihat juga capek itu apakah kita ini sebenarnya sehat, tapi kita tidak bugar, kurang berolahraga misalnya. Atau tidurnya tadi, kan saya selalu sampaikan bahwa 3 hal kalau tidur kita bagi aktivitas kita dalam 24 jam itu kita bagi 3. 8 jam untuk kerja keras, 8 jam untuk kerja ringan, 6-8 jam untuk tidur. 6 jam lah rata-rata ya. Nah ini kayak tadi nih, kalau kurang tidur juga bisa jadi lemas. Kemudian pilihan makannya juga mesti diperhatikan. Kalau tinggi karbohidrat itu memang baru makan sendiri udah pasti ngantuk kita. Jadi udah nggak semangat, udah malas. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Saya rasa tadi olahraga mesti cukup, kemudian makannya diperhatikan, tidurnya juga mesti cukup gitu. Kalau itu diperhatikan, mudah-mudahan bugar sehingga kita lebih kuat lah, lebih ini. Tapi tetap ada batasnya. Ya ada batasnya kapan kita mesti istirahat, memang mesti istirahat, dipaksa pun kita ya tetap lelah. Nggak bisa diganti ya. Betul. Nah, terkait mengenai olahraga tadi, memang kadang-kadang dok, kita kalau sudah mau niat olahraga itu badan capeknya itu luar biasa. Tadi seperti yang dokter sudah bilang bahwa memang ada zat prostaglandin yang bikin badan rasanya pegal. Tapi ketika kita olahraga sebenarnya tubuh kita mengeluarkan endorfin. Jadi kita sebenarnya merasa senang dan lebih segar dokter Arya. Makanya sebenarnya kalau orang olahraga itu lebih bugar rasanya. Betul. Ya, dokter ya. Nah, tentunya harus dipastikan juga tadi ada di gambar bahwa jantung tadi mengenai tadi dokter Johan sudah terangkan bahwa ini kan dari saluran pembuluh darah, ya aliran darah itu sel darah diperdarahi oleh juga tergantung darahnya ya kelancaran alirannya juga ya dokter ya, dan pompa jantung dan juga mungkin ada masalah ginjal kalau bikin anemia. Bisa juga ya, artinya begini tadi kalau seseorang tadi kan saya bilang mungkin karena produksinya tadi itu
misalnya pada pasien dengan gagal ginjal kronik itu memang HB-nya juga rendah. Rendah juga ya. Jadi sekali lagi kalau HB rendah, ya saya udah sampaikan tadi, mungkin ibu-ibu karena menstruasinya belum tentu juga, jadi tetap mesti dicek apa sih faktornya. Atau tadi gara-gara nggak suka makan sayur, nggak makan buah, misalnya dagingnya ekstrim, nggak mau makan daging, akhirnya kekurangan zat besi, ya akhirnya dia ya otomatis akan anemia jadinya. Gitu. Jadi selain olahraga, selain mungkin ada penyakit-penyakit yang harus diketahui, yang paling penting ini adalah asupan gizi ya dok ya. Nanti mungkin kita akan ngebahas lebih detailnya lagi soal asupan gizi bersama udah ada dokter gizinya nanti di sini. Saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, bersama kita sudah ada Dr. Nani Utami Dewi, Dr. Nani, dokter spesialis gizi klinik. Nah, kita sekarang sudah ada bahan makanan yang bisa kita mungkin menjadi bahan gizi supaya mengurangi cepat-cepat lelah tadi, ya. Nah, Dokter Sila mungkin bisa lanjutkan dulu tadi bagaimana kita bicara mengenai cepat lelah dan mungkin anemia tadi. Nah, tadi kan udah sempat Dokter Ari bahas ya dok ya, bahwa ada makanan-makanan tertentu yang sangat amat penting untuk mengatasi cepat lelah dan anemia selain dari olahraga dan penyakit. Nah, mungkin Dokter Nani bisa membantu tadi yang sudah disampaikan sama Dokter Ari. Baik, terima kasih. Nah, di sini memang sudah disediakan kan ada bahan makanan sumber, ada buah, ada sayur seperti tadi yang pada sesi yang pertama ada pertanyaan harus makan sayur dan buah. Mungkin bisa ditampilkan slide yang bahan makanan sumbernya. Coba tampilkan. Nah, ini. Nah, oke. Seperti misalnya ikan. Ikan ini bisa jadi salah satu bahan makanan sumber untuk zat besi. Gitu kan? Kemudian pisang sebagai halnya kalium dan vitamin C. Iya, tadi kan kalau kurang kalium tuh lemes tuh badan biasanya. Bisa. Ini jangan-jangan dari sini. Kemudian salah satu sumber vitamin C yang penting untuk penyerapan zat besinya. Ini pegang nggak boleh kok, ini pisang. Ini bukan mainan kan? Ini asli ya berarti asli ya, bisa dimakan juga boleh. Bisa dimakan. Saya lagi lemes. Ya, terus lagi apa lagi? Kemudian salah satunya yang berperan untuk membantu penyerapan dari zat besi adalah misalnya tadi jeruk yang kaya akan vitamin C. Nah, kemudian selain itu juga ada bahan makanan lain seperti asam folat, kemudian vitamin B12 yang ada di buah-buahan ini dan juga kacang-kacangan. Seperti itu. Ini salah satu banyak bahan makanan sumber. Pemasukannya itu seperti apa sih dok? Jadi sebaiknya minum atau makan buah jeruk dulu, baru minum suplemen atau gimana dok? Oh gini. Sebetulnya suplemen itu dibutuhkan kalau pada kondisi tertentu. Seperti tadi Dokter Ari sudah menyebutkan ada penyakit-penyakit kronis yang memang membutuhkan, yang penyerapannya kurang. Itu bisa dibantu dengan suplementasi. Tetapi pada kondisi tertentu juga kita mengutamakan bahan makanan sumber. Diutamakan dulu bahan makanan sumbernya. Jika kurang, baru kita tambah dengan suplementasi. Itu supaya apa? Supaya harus diperhatikan juga ada dosis dalam setiap suplementasi. Jadi untuk mencegah dosis yang terlalu tinggi, maka kita utamakan dari makanan yang bisa kita asup. Seperti itu. Ya, artinya kalau kita makanannya cukup, ya ada unsur karbohidratnya ya dok betul, ya, kemudian ada unsur proteinnya, ada unsur lemaknya, ada buah, sayur, sumbernya lengkap. Rasanya nggak perlu makan suplemen. Kan yang ada aja kita yang alami ya. Alami ya. Cuman masalahnya memang kadang-kadang ada suatu keadaan nggak sempet itu. Nah, atau memang terlalu over, kegiatan kita terlalu besar. Nah, di situ memang kadang-kadang perlu juga kita lakukan atau memang secara pemeriksaan tadi nih memang dilihat dari pemeriksaan darah ternyata zat besinya rendah. Yang ini berhubungan dengan defisiensi zat besi dan karena asupan. Nah, boleh itu kita boleh suplemen. Nah, tadi kata Dokter Johan juga jangan lupa minum. 2 liter ya sehari. Dan Dokter Johan tadi juga mengingatkan katanya ada orang suka minta vitamin buat saraf katanya Dokter Johan. Dokter Johan mungkin bisa meluruskan kepada masyarakat gimana? Iya, vitamin yang untuk buat saraf itu karena saraf itu banyak jalurnya ya. Yang menggerakkan tangan, kaki itu perlu jalur-jalur sarafnya. Atau namanya nervus, bukan nervous tapi nervus. Oh, nervus itu cemas. Nah, itu ada namanya mielin. Dia seperti panjang, dia ada seperti kapsul-kapsul. Nah, antara satu-satu itu ada listrik-listriknya.
Nah, diperlukan listrik itu bisa berjalan itu dengan vitamin B12 sama mecobalamin. Jadi ditambah kalau apabila ada suatu mecobalamin ini adalah juga membuat sel-sel otak menjadi segar lagi dan membuat sel-sel timbul badan jadi fit lagi. Oke, jadi bermanfaat sekali ya vitamin B dan vitamin B12 ya tadi ya dok ya. Nah ini sepertinya penonton di studio juga mukanya udah ada yang ingin bertanya-tanya nih. Oke silahkan Mbak, ada yang mau ditanyakan? Ya dok, kan saya ngerasa kayak ada anemia. Cara solusinya buat naikin darahnya gimana sih? Oke, jadi gejalanya seperti ada anemia ya Mbak ya? Ya, tapi belum saya cek sih. Tapi belum dicek. Baik, Dokter Ari mungkin bisa menjawab. Ya, tadi sekali lagi bahwa kan tadi ada faktor-faktor tadi, apakah ini faktor kecemasan, atau karena lemes karena sesuatu hal tadi ya, yang kalau memang ini mau tahu anemia atau tidak ya kita mesti periksa darah, HB-nya mesti diperiksa. Memang dokter bisa sih periksa ya tangannya, mungkin konjungtivanya kita lihat ini merah atau tidak. Secara kasar dokter bisa akan periksa, bisa periksa dan memastikan oh ini kira-kira kemungkinannya anemia. Tapi harus dikonfirmasi lagi dengan di pemeriksaan hemoglobin, berapa itu kadar hemoglobinnya ya. Nah kalau memang tadi misalnya ini karena HB-nya rendah dan kemudian juga kita mesti tanya lagi seneng nggak makan daging-daging misalnya, seneng nggak makan sayur-sayuran buah-buahan. Kalau tidak, nah jangan-jangan itu nih. Nah ini urusannya dokter Nani nih menjelaskan. Oke, baik. Ada telepon. Ya. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Ya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Nur Ana di Pacitan. Oh ya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan dan konsultasikan, Bu? Iya, saya ingin bertanya dok. Usia saya 22 tahun. Ya. Ya, lalu? Saya itu kalau berjalan mudah lelah, terus kalau udah gitu warna kuku saya itu langsung pucat, kayak keunguan gitu. Lelah atau sesak napas atau apa yang dirasakan? Lelah terus sesak nafas juga. Ya langsung punang-punang. Setelah itu keluar keringat dingin dan terasa pusing. Itu kira-kira sakit apa ya dok ya kalau semisal di... Oke. Baik. Sejak kapan mungkin dokter Arya? Sejak kapan dirasakan ya? Oh ya itu sejak waktu masih kecil. Cuma sekarang kalau untuk terasanya itu lebih terasa capeknya itu kalau misal berjalan dekat aja gitu udah capek. Kalau kemarin masih bisa jalan agak jauh sih. Ya, Ibu udah pernah ke dokter belum Bu, diperiksa tekanan darahnya, misalnya denyut jantungnya, kemudian dipastikan ada masalah dengan jantung misalnya atau yang lain gitu, pernah ke dokter nggak Bu? Halo Ibu. Kalau untuk itu belum dok, saya baru asupannya. Iya. Kalau mungkin makanan Ibu kali makannya suka makan sayur-sayur, buah atau makanan lauk pauknya. Betul. Makanannya gimana Bu? Apa Ibu sering mengonsumsi bahan makanan seperti ikan, daging begitu Bu? Halo Bu. Oke. Kalau untuk mengkonsumsi makanan ikan, daging, sayur dan buah itu saya rasa cukup dok. Oh ya. Baik kalau gitu Bu, kita jawab ya Ibu ya. Ya. Tadi Dokter Ari, memang terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang tadi itu kalau keluhannya seperti itu kita bisa curiga juga salah satunya masalah jantung. Orang dengan gagal jantung punya mungkin penyakit jantung bawaan bisa dideteksi kalau kita melakukan pemeriksaan klinis dulu awal dengan dokter ya. Nah tapi kalau yang lain mungkin Dokter Nani saya pengen tadi Dokter Nani udah singgung mengenai tadi gizi ya makanan ya. Boleh Dokter Nani silakan lanjutkan. Bisa mungkin ditampilkan di slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Iya, slide yang berikutnya. Oke, ini mengenai nutrisi yang tadi saya tanyakan bahan makanan. Harus kita perhatikan juga tentang asupan kalori dan proteinnya. Karena kalori itu untuk kecukupan energi kita, metabolisme kita tubuh untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemudian saya tadi tanyakan apakah Ibu suka makan makanan daging dan ikan atau ayam? Itu proteinnya. Karena protein itu dibagi menjadi biasanya kaya akan zat besi. Yang berperan tadi untuk meningkatkan sintesis dari eritrositnya. Kemudian jangan lupa juga kita harus perhatikan juga tadi ibu tadi
bahan makanan seperti sayur dan buahnya katakan cukup, karena itu sumber dari zat besi, folat, vitamin B12 dan vitamin C. Serta tadi saya lupa menanyakan, suka nggak minum teh atau kopi dan berapa banyaknya? Karena teh dan kopi itu, berkompetisi dengan zat besi sehingga dia absorpsinya menjadi berkurang. Gitu. Dan harus seimbang. Dikatakan diet seimbang apa? Dalam setiap porsi makan kita, usahakan seperti ini contohnya misalnya. Ada karbohidratnya, kemudian proteinnya, ya kan? Proteinnya sebagai sumber bahan makanan zat besi, kemudian sayur. Tapi ini teh, ini kopi. Nah, ada teh dan kopi. Perlu gimana? Nih, minuman zaman now soalnya. Oke, kapan minumnya, gitu kan? Oke, kita berikan waktu dulu pencernaan kita untuk mencerna. Sebaiknya dianjurkan 1 hingga 2 jam, baru kita minum teh. Di teh ini ada zat yang namanya zat tanin. Nah, zat tanin ini nantinya akan mengikat ferrum atau zat besi itu sehingga dia tidak bisa diabsorpsi dengan baik. Nah, kemudian yang dianjurkan ada buah dan sayur, misalnya jeruk. Jeruk itu makanya dalam setiap porsi makan usahakan ada buah dan sayur yang kaya akan vitamin C. Kenapa? Vitamin C meningkatkan atau mengoptimalkan ferrum untuk bisa diserap dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian susu. Susu kan kalsium juga. Dia baik, sangat dibutuhkan, tetapi dia juga berkompetisi dengan zat besi. Oke, baik. Sepertinya ini informatif sekali. Dr. Ari tadi sudah menjelaskan bagaimana bahwa makanan bergizi sebenarnya kita mungkin tidak perlu suplemen, kecuali kalau memang ada penyakit dan harus ke dokter untuk periksa. Ya, jangan takut untuk ketahuan penyakitnya, karena kita bisa deteksi lebih awal, Dr. Ari ya. Juga terima kasih Dr. Ari, Dr. Johan dan juga Dr. Nani. Ya, kita selanjutnya ada apa, Dr. Sheila? Sayang sekali ya, sebenarnya ini banyak banget yang masih bisa dibahas. Mungkin ada tips terakhir nih dari dokter. Saya. Oke, baik. Oh, maaf dok, ini ternyata udah over sekali durasinya dok. Sudah tidak terasa 60 menit kami menemani Setelah ini Anda. masih ada cara sehat ya? Iya, dan nanti masih ada cara sehat setelah yang berikut ini. Dan jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Ya, kita kembali salah satu ini ya, dalam acara Ayo Hidup Sehat. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, kita tadi masih seru membahas mengenai kapan kita minum susu, teh, dan kopi ini kalau lagi makan. Oke, baik. Tadi kembali kepada anemia tadi ya, seperti tadi. Nah, satu, kita harus cek dulu jika kita punya keluhan pasti ya, dok, ke dokter penyakit dalam atau ke dokter saraf. Kemudian, untuk nutrisinya harus cukupkan energinya, serta harus ada protein sebagai sumber bahan makanan zat besi. Cukupkan air supaya apa? Makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak tercukupi. Kemudian otomatis mikronutrien seperti zat besi, kemudian asam, folat, vitamin C juga tercukupi. Ya, dalam setiap porsi makan harus ada itu. Kemudian sertakan buah dan sayur dalam setiap porsi makan untuk kecukupan mikronutriennya. Dan jika kita menyukai ini teh, kopi, dan susu, teh sebaiknya diminum 1 hingga 2 jam setelah kita makan. Kemudian susu bisa dijadikan snack di antara waktu makan. Seperti itu. Jadi malah sebenarnya teh ini jangan konsumsi ketika lagi makan. Makan ya. Oh, ini kayaknya tips yang bagus untuk masyarakat nih ya. Karena banyak banget masyarakat yang lagi makan tuh sambil pesannya teh manis ya, teh manis. Itu sering sekali kita lihat kan. Nah, oke, jadi mengenai itu, dan tips terakhir untuk masyarakat untuk bisa menjaga vitalitasnya ya, dan supaya nggak lelah. Sekali ya.
makan dengan gizi yang cukup. Makan dengan gizi yang cukup. Seperti kata Dokter Ari tadi. Iya. Oke. Dan tidak terasa waktu sudah habis. Kita sudah pamit undur diri. Kalau ingin menyaksikan acara Ayo Hidup Sehat dan juga program unggulan TV One lainnya bisa melalui TV One Connect yang dapat diunduh melalui aplikasi. Ya, betul sekali. Aplikasinya bisa dari Play Store ataupun App Store. Ya, baiklah. Saya Dr. Vito Damai pamit undur diri dan juga rekan saya Dr. Sheila Salsabila. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Stay healthy and be awesome.